Kita lihat yang saya garis ya. Saya screen masih muncul ya. Neng Asita, ini nomor 3, ini belum C3, tapi masih C2. Kan lihat simpel ya pertanyaannya, manakah pernyataan berikut ini yang mengandung arti cuaca dan iklim secara berturut-turut? Ini C2. Dibuat sebenarnya kalau misalnya tidak ada kata berturut-turut itu sebenarnya C1 malah. Jadi untuk C1 dia betul-betul hanya mengingat saja. Mengingat aja konsep yang sudah pernah diberikan di dalam kelas oleh gurunya. Kalau C2 itu dia membuat definisi sendiri dari konsep yang sudah dia dapatkan. Istilahnya kalau C1 mah by the book ya, definition itu by the book semuanya. Mungkin tidak plek sama titik komanya, tetapi dia betul-betul harus mengingat dari yang sudah dia pelajari. Kalau C2 dia itu memahami, dia paham, kemudian dia bisa mengutarakan dengan bahasa dia sendiri. Jadi tidak textbook kalau C2 kayak gitu. Itu bahasa simpelnya ya, bahasa simpelnya kayak gitu. Nah, kalau C3 itu dia mampu mengaplikasikan suatu konsep ke dalam konteks yang baru. Jadi konsepnya bisa sama aja. Konsepnya bisa sama, tetapi kasus stimulusnya atau konteksnya itu yang berbeda. Jadi kalau misalnya KD-nya, bukan KD ya, indikatornya adalah menentukan pernyataan yang menunjukkan arti. Ini kan menunjukkan arti ya. Menentukan pernyataan, berarti ada berbagai pernyataan. Kemudian yang menunjukkan arti iklim dan cuaca, ini berarti indikatornya adalah indikator C2. Jadi kalau mau ini C2, ini tinggal ganti aja jadi C2 nih, bagian kognitifnya. C2-nya C2 apa? Berarti C2 konseptual. Itu harus ada ya, Asita ya. Konseptual, prosedural, metakognitif, atau satu lagi Satu lagi apa sih? Lupa. Konseptual, prosedural, metakognitif. Cuman ada 3. Yang itu mungkin 3 atau 4 sih. Ya. Jadi diterapkan di sini seperti yang Pak Adrianus udah menempatkan ada konseptualnya. Jadi jelas yang kita bahas adalah konsep. Jadi sebaiknya yang nomor 3 ini C2 ya. Kita lihat ininya menentukan pernyataan yang benar. Nah, kita lihat kasus C3. Ini C2 saya jatuhkan ke C1. Kenapa? Karena benar-benar textbook, lihat deh. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Bentar. Halo, Di. Halo. Iya. Udah di sekolah, aku lagi jimit WA teks aja ya. Nah, ya, mohon. Lihat ini jadi C1 karena sudah aja begini. Dan yang dimaksud dengan pemanasan global pasti definisi. Kan jawabannya juga adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata dan bla 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 bla. Jadi ini pasti C1. Ya. Ini memang kata kerjanya menjelaskan seakan-akan C2. Jadi dalam membuat soal yang basicnya adalah Bloom, itu kita tidak berpegangan pada kata kerja operasional. Jadi kita jangan kekunci dengan KKO. Jangan kekunci dengan KKO. Karena kalau misalnya kita mencocokkan soal dengan KKO, itu akan sangat susah bikin soalnya. Jadi kita paham dulu, C1 hanya mengingat saja sesuatu yang memang textbook. Kalau C2 dia sudah ngerti, dia sudah paham, kemudian dia utarakan dengan bahasa dia sendiri, mensintesis lah ya istilahnya ya, tapi sintesis sederhana. Kemudian kalau C3 dia menerapkan suatu konsep yang sudah dia pahami ke dalam situasi yang baru. Kalau C4 dia mengurai. Misalnya kacamata ini kan konsep ya, kacamata adalah konsep. Kemudian kita uraikan konsep ini menjadi frame, menjadi lensa, kemudian menjadi dudukan. Kemudian kita tahu juga ini ada dudukan si kacamatanya. Kita tahu itu, anak sudah bisa menguraikan sampai sana. Nah, pertanyaan analisis adalah bagian mana dari kacamata itu yang memberikan fungsi.
Jadi bagian mana dari kacamata ini yang membuat kacamata ini berfungsi sebagai kacamata? Apakah frame-nya? Apakah lensanya? Apakah dudukan di hidungnya? Ataukah dudukan di telinganya? Dan itu harus dengan alasan. Kenapa dia memilih A? Kenapa dia memilih B? Kenapa dia memilih C? Kenapa dia memilih D? Itu analisis. Kemudian naik menjadi C5. Kalau C5 itu kita tanya kepada siswanya, saya pikir atau saya punya pendapat bahwa penting banget nih ada dudukan di hidung dibandingkan dengan frame-nya itu sendiri. Setuju nggak pendapat saya seperti itu? Nah, itu adalah C5. Jadi dia ngejudge atau menilai apakah benar, salah, setuju, tidak setuju, yes or no, gitu ya, right or wrong. Jadi menilai itu hanya itu. Makanya di soal yang Asita yang membandingkan itu kan itu sebenarnya bisa dinaikkan menjadi yang higher level. Cuman soalnya jadi jatuhnya ke C2 kalau nggak salah ya, coba nanti kita lihat ya. Kebayang nggak stepnya? Kalau C1 saya nanya apa pengertian kacamata? Nah, dia bilang kacamata menurut si A adalah ini ya. Kalau misalnya dia adalah literate. Kemudian ke C2 lihat kacamata ini, ada yang bisa bilang fungsi kacamata yang ini apa? Jadi dengan menunjukkan bendanya berarti faktual ya, menanyakan konsep. Setelah ada bendanya, itu konseptual bukan faktual. Kita nanya, jadi fungsi kacamata ini apa? Ketika kita mengatakan ini, berarti kan kasusnya hanya kacamata yang ini. Bukan kacamata yang untuk sunblock, bukan kacamata untuk baca, tapi ini kacamata untuk melihat jauh. Dia bisa mendefinisikan, karena dia paham itu fungsi kacamata jauh ya, minus. Kemudian untuk C3, jika frame-nya diganti dengan frame berwarna hitam, apa yang akan terjadi pada fungsi kacamata itu? Jadi ada konteks yang diletakkan pada konsep kacamata itu. Itu C3. Bayang? Bayang ya? Atau saya ambil gini, apa yang terjadi jika dudukan kacamata ini saya buka dari kacamatanya? Itu baru nggak? Konteksnya baru nggak? Konteksnya baru, tetapi masih konsep kacamata dan fungsi kacamata. Tapi kita minta anak untuk berpikir, apa yang terjadi jika A diganti dengan B? Apa yang terjadi jika D diganti dengan C? Atau apa yang terjadi jika saya letakkan kacamata ini dalam wadah X? Atau bagaimana kalau misalnya saya letakkan lensanya tidak begini, tapi saya balikan begini, apakah masih bisa digunakan untuk melihat jauh? Nah, itu kan anak jadi berpikir gitu ya, menerapkan konsep bahwa kacamata itu adalah bla 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 bla, tapi kalau dibeginikan, kalau dibegitukan, apakah fungsinya masih sama? Nah, itu C3. Kalau C4 yang tadi, C5 yang tadi. Kalau mau C6, silahkan Anda buat konsep baru atau bahkan buat produk baru yang kacamatanya itu lebih simple, lebih ringan, durable-nya tinggi, long lasting. Nah, kalau berupa ide itu C6 juga, kalau berupa produk itu C6 juga. Jadi sesuatu yang baru, mengimprove atau menaikkan fungsi dari kacamata ini. Berarti kan dia punya ide yang baru. Artinya dia create. Paham ya? Ya. Perlu KKO nggak, Pak Adriano? Nggak perlu ya? Nggak perlu ya? Ya akhirnya kan ketika kita sudah paham begitu, kita nggak terikat dengan kata kerja operasional. Bisa ya? Ada yang bingung nggak? Ditanyakan dulu coba. Ada yang bingung nggak? Kita coba lihat contoh lagi ya. Nih C4. Jatuhnya apa C2 nih? Sita. Jatuhnya C2 ya. Kita lihat C4. Ini kan bukan mengkorelasikan ya, tapi mengorelasikan. Nanti lihat KBBI-nya. Bukan mengko. Jadi kata
depan itunya dihilangkan. Pada era modern saat ini, kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi listrik semakin meningkat. Sebagian besar peralatan rumah tangga menggunakan energi listrik. Namun di Indonesia masih menggunakan batu bara sebagai, nah kenapa namunnya, kenapa ini nggak tepat menggunakan namun, karena di kalimat sebelumnya tidak menerangkan bahwa ada sumber pembangkit energi listrik dari sumber yang lain. Ngerti nggak? Jadi ceritakan, kalau misalnya mau ada kata-kata namun, berarti yang sebelumnya itu hal yang kontradiksi dengan kalimat setelah namun. Sebagian besar peralatan rumah tangga di dunia menggunakan listrik yang berasal dari bahan bakar minyak. Nah, kalau mau begitu. Namun di Indonesia masih menggunakan batu bara sebagai sumber. Oke. Paham ya? Oke. Berdasarkan hal tersebut, dinilai bahwa peningkatan konsumsi listrik seiring dengan peningkatan pemanasan global di bumi. Nah, kalau ditanyakan bagaimana keterkaitan itu memang kayak yang susah, tetapi ini tuh nggak jelas. Nggak jelasnya karena kan di sini korelasi. Kalau korelasi berarti harus ada data bahwa negara-negara yang pakai batu bara itu konsumsi listrik batu bara di daerah itu perubahan iklimnya jauh lebih buruk dibandingkan di tempat lain yang tidak menggunakan batu bara. Jadi untuk soal-soal seperti C4, C5, bahkan C6 kita tidak perlu menyembunyikan konsep. Jadi nggak usah diumpet-umpetin gitu konsepnya. Kan kalau C1, C2 itu kan kita menyembunyikan konsep. Seperti apa arti kacamata, itu kan konsep kacamata kita sembunyikan karena kita berharap dia ingat konsep kacamata apa. Jadi setelah melihat kacamata ini apa fungsinya, nah itu kan kita menyembunyikan konsep. Tapi kalau mulai C4 kita bahkan konsep itu dijelaskan di stimulusnya. Jadi misalnya gini, batu bara menghasilkan residu bla 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 bla. Sementara untuk yang menggunakan bahan bakar minyak itu kan sebenarnya dua-duanya kan menghasilkan gas rumah kaca ya. Menghasilkan gas rumah kaca. Kita sajikan data, kemudian anak-anak diminta melihat, bandingkan dengan konsumsi listriknya seperti apa, kemudian kita tanya, menurut Anda korelasi antara penggunaan batu bara sebagai pembangkit listrik dengan pemanasan global itu apa? Jadi jawaban dari option A, B, C, D-nya itu harus berdasarkan stimulus yang kita berikan. Itu C4. Jadi harus ada kasus, dan kasusnya nggak boleh dibikin-bikin yang jadi aneh gitu. Jadi kita ambil aja dari artikel tentang pemanasan global karena penggunaan bahan bakar fosil, kan bisa minyak, bisa batu bara, datanya kita taruh di situ, sumbernya kita taruh di situ, kemudian kita tanyakan mana yang paling tinggi sumbangannya terhadap pemanasan global. Itu C4 juga. Jadi anak memilih, setelah menganalisis anak memilih mana yang paling. Itu C4. Bisa? Kebayang, maksudnya kebayang dulu, nanti pas diaplikasikan dalam membuat soal itu akan lebih jelas. Ini masih C2. Berarti itu pertanyaannya nggak bisa diubah ke C4 ya, Bu ya? Bisa, tapi stimulusnya dulu harus bagus. Ya. Stimulusnya dulu harus bagus. Ini stimulusnya kurang bagus, jadi kalaupun misalnya saya tutup nih ya, saya tutup. Jadi kalau C4, C5, C6, stimulus itu harus berfungsi. Jadi anak tidak bisa tidak membaca stimulus. Itu C4, C5. Coba sekarang saya tutup stimulusnya. Anak bisa jawab nggak kalau misalnya nggak dikasih stimulus?
Menurut Pak Adrianus gimana Pak Adrianus? Kalau saya tutup stimulusnya seperti ini, kemudian soalnya hanya gini aja, bagaimanakah keterkaitan antara konsumsi listrik dengan pemanasan global? Masih bisa jawab nggak siswanya? Agak sulit tuh. Agak sulit. Kalau menurut saya ini anak-anak bisa aja ngejawab. Karena kan di optionnya lihat. Di optionnya kan energi listrik berubah menjadi energi panas. Jadi perlu nggak stimulus yang ini? Kalau saya buang aja ini stimulusnya. Masih bisa jawab nggak dengan opsi yang Kalau ada di sini? Gimana? Dari opsi bisa sih, dari opsi. Bisa kan? Iya kan? Jadi kalau stimulusnya dihilangkan dan anak masih bisa menjawab, yakin itu pasti lower order thinking skill. Oke. Berarti Bu, saya boleh bertanya? Boleh. Berarti dari opsinya itu apa ya? Kalau misalnya sudah ada stimulus, opsinya nggak perlu panjang-panjang ya Bu? Iya. Kita nggak perlu membuat opsi yang panjang, kecuali kalau misalnya kita membutuhkan alasan. Tapi kalau terlalu pendek juga jelek, karena kan C4 itu harus dengan alasan. Jadi kayak misalnya ini, mana yang paling tinggi menyumbangkan gas rumah kaca dari kedua bahan bakar fosil tersebut, gitu ya. Anak kan akan menjawab yang bahan bakar minyak, karena, nah itu karenanya itu yang membuat soal itu menjadi C4. Bahan bakar batu bara, karena itu yang membuat dia jadi C4. Kalau hanya batu bara, bahan bakar minyak, angin, nuklir, nah itu C2. Jadi yang membuat dia menjadi advance ke C4 adalah alasannya. Itu ya, C4. Nah, yang berikutnya saya belum lihat yang Pak Adrianus ya, ada tidak kasus ini? Mana ya? Oh, belum. Mana sih? PG. Tadi saya sudah beri masukan. Jadi ada PG, ada opsi yang sebentar saya cari dulu. Ada opsi yang naro kudanil, bentar ya. Saya udah nulis dah. Kudanil. Apa Bu maksudnya? Oh ini bukan di komen, ternyata ada di badan itu, ada di badan soal nih ya. Ini kan ceritanya mau C5 nih. Ya, Sita ya. Sebuah brand air, gaya ya C5 ya. Sebuah brand air dari perusahaan ternama memiliki inovasi baru dalam mempromosikan produk galon air mineralnya ya. Ini yang air yang ada manis-manisnya itu ya? Ya, nggak boleh nyebutin merek emang di soal itu ya. Mereka mempromosikan bahwa galon air mineral sekali pakai yang mereka produksi dapat digunakan sekali pakai saja, disertai dengan iming-iming untuk menjaga kebersihan air dan galonnya. Awas ya, stimulusnya menjaga kebersihan air dan galonnya. Oke ya, stimulusnya itu. Berdasarkan kasus di atas, bagaimana pendapat Anda tentang inovasi? Nah, pertama, pertanyaannya itu masih nggak fokus gitu. Kan ini C5 berarti judgement, penilaian. Berarti kan tadi salah atau benar, iya atau tidak, setuju tidak setuju. Jadi sesuatu hal yang opposite ya. Pertanyaannya nggak fokus. Pendapat Anda ini jatuhnya bisa C2 kalau pendapat Anda. Berarti kan dia hanya memahami konsep mengenai kebersihan air dan galon galon sekali pakai gitu kan, apa stimulusnya itu ya. Tapi di sananya tujuannya sebenarnya Sita pengennya C5 gitu. Jadi kalau ini jatuhnya nanti pertanyaannya C2. Harusnya ganti pertanyaan dengan setujukah Anda dengan pandangan perusahaan tersebut. Artinya
tersebutnya apa? Tersebutnya ke stimulus bahwa dengan galon sekali pakai airnya terjaga kebersihannya. Gitu. Saya paham cara berpikirnya Asita bahwa dengan galon sekali pakai kan itu bersih ya. Tapi kuncinya lihat jeng-jeng. Saya kurang setuju dengan inovasi perusahaan tersebut karena dari galon akan susah terurai dan secara tidak langsung berpengaruh pada terjadinya perubahan iklim. Gak nyambung dengan stimulusnya. Jadinya kok tiba-tiba muncul kudanil gitu di antara tikus. Muncul kudanil di antara tikus dan si kudanil ini kelihatan banget sama siswa. Jadi anak ngerti atau tidak ngerti konsep tentang perubahan iklim, dia pasti akan jawab C. Jadi kejebak gurunya sendiri, menjebak diri sendiri sehingga hasilnya nanti bias. Kan tujuan utamanya kan membuat anak paham kan mengenai perubahan iklim. Ya, jadi opsinya tidak homogen sama sekali. Ini ya, sudah saya kasih catatan. Pak Adrianus ada yang kayak gitu nggak? Kebayang sekarang C5 seperti apa, C6 seperti apa? Kita ambil lagi C3. Nanti saya ambil kasus yang Pak Adrianus ya. Yang C3 ini mau esai kan ya. Oke. Kunci dari esai deskriptornya itu harus bagus banget. Karena misalnya ini ya, buatlah poster atau flyer ajakan untuk menghemat listrik dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Ini jatuhnya menjadi C2 karena dia kan mendemonstrasikan itu kan C2. Mendemonstrasikan, coba lihat. Kalau misalnya kata kerja operasional yang mendemonstrasikan itu adalah C2. Kalau C3 kan aplikasi. Kalau aplikasi berarti ada kasus yang baru yang diterapkan pada konsep yang sudah dia pahami tentang aktivitas yang menyebabkan perubahan iklim. Berarti ini kalau enggak C3 nanti ujungnya adalah C6 karena dia harus mengatasi suatu permasalahan pada konsep yang sudah dia pahami tetapi berupa flyer. Flyer itu kan isinya bukan konsep tetapi ide siswa kan? Iya. Ide siswa kan, kalau misalnya idenya diharapkan original itu nanti ujungnya C6. Berarti harus ada kasus di sini. Bagaimana cara misalnya membuat galon yang jadi tadi sudah bagus tujuannya untuk kebersihan si galon itu, tapi buatlah galon yang degradable. Tapi masih berupa ide karena belum bisa punya produk kan. Kalau berupa ide misalnya bisa aja anak punya ide galonnya terbuat dari apa gitu. Ya. Itu bisa jadi C6. Ya. Nah, instrumennya harus benar. Ini nilainya berapa skor esai? Misalnya skor esainya 10 misalnya. Atau 5, saya sarankan sih yang 1, 2, 3, 4, 5 deh skornya. Jangan puluhan karena kalau belum terbiasa menggunakan angka puluhan nanti akan ada pertanyaan kalau misalnya poin benar semua 50, poin 1 dari 5 indikator yang betul hanya 4, nilainya 40. Nanti ada pertanyaan, boleh nggak ngasih nilai 45? Gitu ya. Kalau 45 artinya apa gitu? Apakah yang indikator pertamanya cuma sepotong gitu ya? Nah, kalau saya buat indikatornya ya udah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi kan diusahakan tidak ada nilai antara. Nanti tinggal dikonversi. Kalau misalnya di sekolah bentuknya puluhan, kita tinggal konversi aja kan? Ya. Jadi bikin dulu ininya ya, bikin dulu deskriptornya ya untuk esai ya. Siap. Nih, C1 nih. C1 dengan C4 kontras. C4 stimulusnya sedikit, hari C1 stimulusnya banyak. Nih, pada saat ini wisata yang berada di dekat pantai sedang diminati, bahkan anak muda. Oleh karena itu, menurut Anda, apa dampak negatif yang terjadi pada alam karena hal tersebut? Ya,
sebenarnya pertanyaannya kalau C1 mah gini aja, menurut Anda apa dampak negatif dari peningkatan pariwisata di pantai? Selesai kan? Ya. Anak bisa jawab nggak? Iya, itu C1. Kalau ini mau dinaikin menjadi C3 bisa, tapi harus ada konteks yang baru. Kalau mau dinaikin jadi C4 bisa, tapi harus ada data. Misalnya di pantai ini yang ramai, tingkat ininya pencemaran sampahnya bagaimana. Kalau misalnya di Pantai Baron, misalnya di Yogyakarta, tingkat pencemarannya bagaimana. Nah, hal apa yang paling mempengaruhi pertambahan sampah pada pantai-pantai tersebut. Jadi ada waktu, ada pantai, waktunya pada saat pandemi, waktunya pada saat non pandemi, kemudian dilihat ternyata yang non pandemi sampah sedikit sekali. Nah, nanti kan anak diajak berpikir, sebenarnya apa sih yang membuat sampah itu banyak atau sedikit? Nah, nanti kan opsi kunci jawabannya adalah keberadaan para wisatawan. Ini nggak ada data yang disembunyikan kan? Nggak ada data yang disembunyikan. Kita nggak minta anak untuk memahami konsep atau menjawab konsep, tetapi menganalisis konsep mana yang paling mempengaruhi suatu kasus. Itu analisis. Oke? Saya? Oke. Kayaknya C1 sampai C5-nya Asita sudah oke, paham. Sekarang yang ke Pak Adrianus. Oke sih. Kayaknya udah dibuka deh, belum? Saya minum dulu. Ya. Kita lihat dulu perbandingan soalnya ya, Pak Adrianus ya. Ya, Bu. Ini lihat, ini kurva normal nggak? Kalau soal yang bagus itu kisi-kisinya harus kurva normal. Jadi soal C1 sedikit, C2 agak banyak, C5 agak banyak, C6 sedikit, dan yang paling banyak adalah C3 dan C4. C4, ya, Bu. Bisa ya? Jadi sebarannya ini jelek, 6, 9, jadi skewness-nya ke pinggir, ke kiri. Ya nggak? Skewness itu apa ya bahasa Indonesianya? Simpangan. Dia punya. Iya, si puncak ininya ya, puncak kurvanya itu ada di kiri, itu nggak bagus. Jadi kalau membuat soal itu kurvanya harus kurva normal. Kemudian dilihat dari tujuan utamanya. Tujuan utamanya kalau harus memahami berarti paham, bisa C2, bisa C4 nanti tujuannya. Oke. Baik, Bu. Saya rencananya nanti membuat 40 soal, Bu. Jadi mungkin nanti saya menambahkan di C4 dengan. Jadi 40 soal yang diberikan kepada siswa atau 40 soal yang dibuat sebagai bahan instrumen aja? Kan nanti masih diuji kan, Bu. Jadi ini masih. Iya, berarti nanti yang akan diberikan berapa soal? 20, Bu. Kalau 20 berarti harus bikin 60 soal, Pak. Oh iya, Bu. Ya, jadi masing-masing jenjang itu harus ada 3. Karena kan kita nggak tahu mana yang valid, mana yang tidak. Kalau cuma bikin satu soal seperti ini, nanti ketika yang ini tidak valid, dia nggak ada spare. Ini buat Asita juga ya, tadi belum ke review. Jadi untuk satu jenjang dan pada konsep yang ini kan ini konsep pertama. Berarti di jenjang soal C1 ini harus ada misalnya 2. C2 ini harus ada 2 soal, C3 juga sama, C4 juga sama. Jadi masing-masing ya ini sulitnya ngelihat yang kayak gini tuh karena ini bukan indikator, bagusnya jangan konsep, tetapi ini langsung indikator deh. Bisa nggak? Oh, bisa, Bu. Jadi nanti gimana? Ini teh kan dari artikel juga yang punya Pak Adrianus, siapa ya? Nah,
Berarti paling nanti kita sesuaikan dengan itu yang di KD ya Bu ya? Ya, betul. Jadi yang pertama adalah KD-nya dulu. Ya, lihat KD-nya apa. Setelah itu turunkan KD-nya berdasarkan konsep ini. Jadi jangan konsep yang diturunkan menjadi soal, tetap KD-nya. Jadi di dalam KD itu kan ada konsep. Konsepnya yang ini, ya 4 ya. Konsepnya ini. Ya. Nah, buat soal sesuai dengan KD, misalnya KD-nya analisis seperti tadi ya, yang Asita kan itu berarti C4. Ini. Berarti kan C4, ya. Nah, kalau C4 berarti boleh C1 muncul, C2 muncul, C3 muncul sebagai anak tangga untuk bisa memahami yang C4. Oke. Gitu. Baik. Bisa ya? Jadi di bagian kiri ini, di kolom yang ini jangan konsep, tetapi udah ke indikator. Ya, baik. Jadi di atas taruh KD-nya apa, terus ini jangan konsep, ganti dengan indikator, ya, IPK, indikator pencapaian kompetensi. Nya apa? Tulis apakah anak harus menjelaskan, apakah anak harus bisa menganalisis, apakah anak harus bisa menyebutkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, misalnya 2 indikator untuk badan siklon, 2 indikator untuk pemanasan global, 2 indikator untuk gas rumah kaca, 2 indikator untuk efek rumah kaca. Baru nanti diturunkan dari 2 indikator itu, kita naruh C1 di indikator pertama berapa, C2 berapa, sehingga nanti kurvanya normal. Set gitu. Jadi 60 soal tuh enak gitu. C3-nya ada 3 soal, C4-nya ada, dan mewakili setiap indikator dan setiap konsep untuk KD. Gitu ya, itu bakalan terukur semuanya. Jadi kalau rencananya mau 20, berarti bikinnya triplet, bikinnya 60. Kalau ngebuang soal yang valid gampang, tapi kalau misalnya ngebuat valid soal yang tidak valid itu susah banget itu. Nguji lagi gitu. Lebih baik kita kelebihan daripada kekurangan, ya. Iya, Bu. Oke, bisa jadi nyoret-nyoret, nggak apa-apa, nanti nggak di save. Nah ini sudah mengarah. Jadi betul harus ada tingkatan jenjang apa yang diukur, apakah pengetahuan, konseptual, prosedural, atau metakognitif. Kayak yang C2 ya. Kalau C2 berdasarkan penjelasan di atas, kalau di atas berarti kan tempat ya, ini harus terpisah. Maka badai yang dimaksudkan adalah ini masih titik-titik loh Pak Adrianus. Ini masih titik-titik. Kalau titik, jadi ini bukan pertanyaan, mana kata tanyanya. Bikin soal itu kan kita bertanya ya pada siswa ya. Iya, Bu. Kalau bertanya harus menggunakan kata tanya kan? Iya. Ini nggak ada kata tanyanya, ini masih isian singkat, masih titik, masih yang lama. Ya, ini bisa diomelin nanti sama Prof lihat soal seperti ini. Kalau mau ditanya jenis badai apakah dari ciri-ciri kondisi peristiwa tersebut, jadi ada kata tanyanya apakah, ya, perbaiki ya. Oke, ini bisa jadi C2, bisa jadi C1. Tapi karena dia harus mengarrange, harus betul-betul mengingat cukup banyak, berarti dia harus bisa memahami. Kalau mau tambahkan badai topan karena yang khasnya adalah, tapi janganlah, udah cukup C2 mas segini ya. Sekarang kita lihat C3. Menentukan proses yang benar tentang saat terjadinya, berarti ini proses ya. Ya, kalau proses mulai berisik ya karena udah mulai istirahat. Kalau tadi masih sepi lagi pada di kelas. Menentukan proses yang benar tentang saat terjadinya, berarti kan ini sebaiknya kalau tentang saat terjadinya saya sarankan ke C4. Ya, udah mah prosesnya berarti bisa C4 prosedural. C4 prosedural. Jadi gini, ini kan adapun proses sehingga terjadinya badai siklon tropis terlihat pada beberapa hal berikut. Ini kan urutan kejadian ya. Iya. Nah,
urutan kejadian. Kemudian pertanyaannya, ini kalau mau jadi C4, berdasarkan data tersebut, proses manakah? Iya. Proses manakah yang menyebabkan, kenapa tulisannya jadi bagus begini? Proses manakah yang menyebabkan terjadinya atau trigger, apa bahasa SMP, anak SMP trigger, yang memicu ya. Ya, proses yang mana yang memicu badai siklon tropis yang benar? Atau bukan langkah ya, proses mana yang merupakan pemicu bukan terbesar, terpenting. Jadi dari 6 itu mana sih yang benar-benar bikin si badai siklon itu muncul? Apakah adanya lapisan atmosfer yang lembab, ataukah kondisi atmosfer yang stabil, ataukah adanya turbulensi? Itu udah C4 banget itu. Jadi nggak usah 1, 2, 3, 4, 5, nggak usah. Ini C1 ini. Parah Ibu, meni C1. Ini C1, kenapa? Karena anak kan hanya mengarrange aja C1 prosedural. Ya, dan kalau mau ini kan ini jumble nggak? Ini berurutan nggak? Yang urutan nomor 1 sampai 6 itu berurutan, Bu. Oke. Berbentuknya. Sebentar lagi ngasih pengumuman. Enggak kedengar. Aku juga suka ini ngelihatnya pakai lampu. Supaya kaca pembesar. Bentar ya, lagi pengumuman sayanya jadi. Iya, lalu sudah. Oh, ini matanya makin menua, tidak bisa dibohong. Jadi untuk C4, untuk soal ini supaya jadi C4, tetap membuat urutan. Jadi jangan dijambel, jangan diacak. Kalau ini kan tujuannya kita mengacak anak mengurutkan kan. Ini C2 atau C1 banget ini. C3 aja ini nggak bisa. Tapi kalau mau dinaikkan jadi C4, urutkan aja. Dari 1 sampai 6 itu betul-betul urutannya yang benar. Urutannya harus benar. Ya. Kemudian pertanyaannya tadi, dari urutan terjadinya badan siklon tropis, manakah yang menjadi pemicu utama terjadinya badai tersebut? Kemudian jawabannya, misalnya jawabannya adalah 5 misalnya. Tahap ke-5. Karena di sini alasannya Pak Adrianus harus main. Di sini kan berurutan kan, tahap ke-1 karena, tahap kedua karena, tahap ketiga karena, tahap keempat. Jadi kan tetap aturan membuat soal itu kan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau yang dari yang terbesar ke yang terkecil. Bisa ya, ini sangat bisa dijadikan C4, sangat bisa. Baik. Bisa ya? Oke. Bisa. Karena ini lihat ininya, indikatornya adalah menentukan proses yang benar. Ini kan C4 ini. Ya. Sayang kalau dibikin ke C3. Kalau mau dibikin C3, maka pertanyaannya, apa yang terjadi jika iklim tropis, ini kan nomor 1 kan terjadi di daerah dengan iklim tropis di mana suhu udara sangat hangat dan basah. Apa yang terjadi jika di daerah tersebut terjadi suhu udara yang dingin karena ada suatu hal? Apakah si badainya itu tetap terjadi atau tidak terjadi atau tidak terbentuk? Jadi dari 6 proses yang dibuat oleh Pak Adrianus tadi konsepnya, yang satu itu dibuat possibility lain gitu, dibikin konteks lain gitu. Apa yang terjadi kalau dalam 5 detik atau 5 menit kemudian suhu udaranya menjadi lebih dingin? Apakah terjadi, tetap terjadi, ataukah jadi enggak? Itu C3. Jadi dari 6 cuman 1 nih yang beda. Kan anak harus mikir, apakah ini penting atau tidak? Kemudian kalau ini berubah, apakah badainya akan terjadi ataukah jadi gagal?
Paham ya? Itu C3. Ya, ya. Jadi kita buat situasi yang berbeda gitu. Jika begini, jika begitu. Nah, terjadi tidak, misalnya yang kedua, kita bikin possibility yang berbedanya di yang kedua. Terjadi di daerah perairan dengan suhu muka laut yang cukup panas, yaitu dengan suhu di bawah 26. Kita naikkan saja. Apa yang terjadi jika suhunya jadi 26,5? Paham. Bisa ya? Ya. Oke. Atau misalnya lapisan atmosfernya menjadi lebih kering. Jadi kita bikin satu aja, jangan dua, jangan tiga, jangan satu aja. Jadi nanti perintahnya dari stimulus itu perhatikan langkah nomor 5. Apa yang terjadi? Apakah badai siklon tropis akan muncul jika lapisan atmosfer yang berada 5 km di atas permukaan laut itu menjadi lebih kering? Paham. Saya, nah C3-nya bisa, C4-nya bisa, C2-nya boleh seperti ini, dijambel, kemudian dibuat pertanyaan. Tapi ini bukan C3, ini C2. Ya. Bisa ya? Jadi ini Ya. ini soal ini adalah C2, bukan C3. Mau dinaikkan C3 bisa, mau dinaikkan C4 bisa. Kita naikkan jadi C5. Setujukah Anda bahwa jika dikatakan bahwa kondisi lapisan atmosfer yang stabil menyebabkan terbentuknya badai siklon tropis? Berarti kalau setuju alasannya apa? Kalau tidak setuju alasannya apa? Jadi kita ambil satu, kemudian kita angkat bahwa itu loh yang paling menentukan munculnya badai siklon tropis. Enak banget ini kalau bikin soal yang prosedural, itu enak banget. Main-main di C1 sampai C6-nya itu enak banget kalau udah prosedural. Kalau konseptual trik. Ya, oke, kita lihat. Tapi sudah mulai kebayang ya, oh C4 dan C2 bedanya gitu ya, C3 kan. Iya, betul. Ya, itu sebenarnya yang paling penting. Jangan kekunci oleh KKO, Pokoknya gunakan aja 5 kata tanya itu, what, why, where, when, who, and how. Ya. Mbak, ini dong dia direspon dulu, kasihan. Baca aja dulu WA-nya, aku nggak bisa. Setengah jam lagi gitu. Udah berangkat kok. Oh ya udah. Ini kan kita konseptual. Perhatikan gambar. Berarti kan ini konteks sehari-hari ya. Kalau ngambil gambar, ini terakan HTTP-nya. Karena kan kamu nggak mau tahu sendiri kan? Karena Pak Adrianus nggak foto sendiri kan? Iya, Bu. Ya, kalau kecuali dokumen pribadi, itu boleh tulis dokumen pribadi. Jadi kalau berasal dari internet harus diterakan alamat internetnya apa, ya biar nggak kena plagiasi. Lagi berisik. Ini mau C5, memberikan saran bisa jadi C6, memberikan saran. Kalau sarannya itu baru atau idenya baru. Coba kita lihat ya konteks kalimatnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh bla 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 hingga tahun 2019. Dari tahun 2000 kenaikan permukaan air laut menunjukkan angka 12 cm di pantai Namosain, Kota Kupang. Kalau anak SMP sebaiknya dibikin tabel. Tabelnya sederhana. Jadi ada data tahun 2000, kemudian sebelahnya tahun 2019, keadaan di 2000 bagaimana, 2019 bagaimana. Walaupun di artikelnya itu Pak Adrianus dapatnya berupa deskriptif, tapi coba dibuat sama Pak Adrianus jadi tabel. Baik. Kalau anak baca kayak gini kasihan, SMP mah, ya. Nah, baru nanti kita tanya, coba pertanyaannya. Apa solusi yang Anda berikan? Kalau solusi kata saya tadi bisa jadi C6. Baik. Solusi yang Anda berikan dan yang dilakukan dan bisa dilakukan nanti kita perbaiki kalimatnya.
Di mana solusi, di mana itu kata tanya ya. Jangan digunakan kalau memang tidak akan menanyakan tempat. Oke. Merupakan gini. Jadi intinya solusi apa yang bisa Anda berikan secara efektif, efisien, ramah lingkungan, dapat menyerap gas karbon dan bisa dilakukan oleh masyarakat. Itu kan intinya ya. Itu C6 banget itu. C6 banget. Oh iya. Itu C6 banget. Berarti harus sesuatu yang out of the box nanti di opsinya. Yang memang di daerah si anak itu, kalau misalnya anak itu bukan di daerah pantai, itu enak kita ngasih opsi-opsinya. Tapi kalau misalnya anak itu yang kita kasih pertanyaan ini tinggalnya di daerah pantai, kita harus berpikir dengan baik supaya betul-betul anak itu konteks banget gitu, karena sangat mungkin itu sudah dilakukan oleh si anak karena dia memang hidupnya di situ di pantai. Ya, jadi harus kita sesuaikan juga. Makanya bikin soalnya yang variatif. Jadi kalau ini soal utama nih 20. Nanti kita bikin ininya. Jadi target Pak Adrianus kan 20 soal nih. Bikin dulu 20 tapi yang benar. 20 soal yang benernya. Habis itu kita bikin soal yang setara dengan soal yang 20 itu. Kita rubah soalnya. Misalnya yang tadinya jawaban jadi pertanyaan, atau konteksnya kita rubah bukan pantai tapi gunung. Nah itu jadi mudah nanti. Jadi jangan bikin soal langsung 60 kitanya harus mikir, jangan. Fokus di 20 soal. Kalau yang 20 soal itu udah benar C1 sampai C6-nya, baru kita baru kita buat yang setaranya. Iya. Ya, jadi lebih cepat nanti kerjanya. Jadi ini sebaiknya C6 ya, atau kalau mau jadikan C4, tanyakan tadi atau bisa kemukakan solusi, misalnya solusi 1, solusi 2. Berarti itu C5 malah ya. Kalau ada 2 solusi, kemudian meminta anak solusi mana yang terbaik. Itu juga bisa. Solusi A karena, solusi B karena. Bu, kan ada 4 opsinya. Berarti opsinya harus pilihannya yang satu konsepnya dikurang tepatkan. Jadi nggak boleh disalahin ya. Konsepnya jangan disalah-salahin. Konsepnya kurang tepat. Yang kedua konsepnya tepat. Bayang ya? Bayang. Oke, Kota Kupang sama ini harus diterakan sumbernya. Iya, Bu. Oke. Ini mau C5 ya. Nah, ini mah C2. Jadinya C2. Anak tutup aja stimulusnya, itu pasti bisa jawab. Coba lihat. Coba buang stimulusnya. Saya buang stimulusnya ya, saya tutup stimulusnya. Kemudian hanya ini aja nih, ininya apa? Ini aja soalnya. Bisa jawab nggak anak-anak? Bisa jawab ya. Mengapa badai seroja yang terjadi pada bulan April, kalau dia mengalami itu, misalnya soal ini nyampe di anak itu, anak butuh stimulus yang ada di atas. Itu pasti C2. Atau kita singkat, mengapa badai seroja terjadi menimpa wilayah daratan di hampir semua kabupaten di Provinsi NTT? Itu anak bisa jawab. Iya. Gitu, ya. Jadi kalau misalnya tujuannya adalah untuk menyadarkan siswa atau memberikan pemahaman siswa bahwa daerah kepulauan yang begini sehingga kenaikan suhunya begitu, kita terapkan saja kasus badai, kasus pulau yang sering terkena badai, kasus pulau yang jarang terkena badai, disertai dengan ciri-ciri dari si lingkungan pulau itu. Paham nggak? Karena ini kan kita mau HOT ya, mau HOTS ya soalnya. Kalau sudah ada data seperti itu, kita bisa tanyakan C4-nya. Mana pulau yang paling memungkinkan lebih banyak terjadinya badai siklon?
mana pulau yang, dan alasannya nanti kan NTT karena bla 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 bla, Jawa karena bla 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 bla, itu C4. Kalau enggak nanti diarahkan ke C5. Setujukah Anda jika dari data tersebut dinyatakan bahwa pulau-pulau yang memiliki kenaikan suhu permukaan air lautnya cepat atau tinggi, ya, itu lebih banyak muncul badai siklonnya. Jadi kita nggak nyembunyiin data sama sekali, nggak nyembunyiin konsep sama sekali, tapi kita ajak siswa untuk berpikir. Itu namanya higher order thinking skill. Jadi kemampuan berpikir, bukan menguasai konsep sama sekali. Iya, Bu. Gitu. Sudah lebih tercerahkan mudah-mudahan. Iya, Bu. Ya. Wah, ini mau C5 lagi ya. Saya belum sampai ke sini. Oke, ini kayaknya ke ini ya, pembangunan rumah yang mitigasi bencana ya, yang berwawasan mitigasi bencana ya. Oke. Iya. Betul. Aduh, bagus ya. Jadi dia memecah gelombang, memang bentuk rumah seperti itu, dia memecah gelombang angin. Mengapa bisa terjadi demikian? Nah, kalau mau dua gambar ini disandingkan, kemudian arah pergerakan anginnya yang diperlihatkan. Karena kan kita mau C5, kalau kayak gini dia jadi tebak-tebakan. Oh, iya. Kenapa ya gitu. Kenapa rumah tradisional lebih bagus ya? Jadi kita arahkan bahwa ada gambarnya, skemanya ada, kemudian sama Pak Adrianus dibuat kalau misalnya susah nyarinya, Pak Adrianus bikin aja sendiri, kemudian ada arah anginnya yang tadinya kencang, tapi dengan bentuk rumah tradisional seperti itu dia jadi memecah gelombang, jadinya ke belakang itu semakin kecil tekanan itunya, dorongan udaranya, atau pecah malah si turbulensi udaranya. Jadi dibuat skema sederhana oleh Pak Adrianus dibandingkan dengan yang ini. Jadi kalau yang bangunan tembok itu kan begini ya, datar. Iya, Pak. Tidak membuat malah membuat kekuatan anginnya ini harus jadi menghancurkan, karena yang namanya angin kan dia mah saya mah udah lewat gitu ya, yang ada di depan saya ya tabrak aja. Yeah. Jadi dibikin skema aja. Jadi terbawa bahwa diajak berpikir untuk berarti saya paham membuat rumah di suatu tempat itu harus ada kearifan lokal yang digunakan. Yeah. Jadi bukan kerennya, tetapi keadaan lingkungannya yang memang sebaiknya dipertimbangkan karena keadaan iklimnya yang seperti itu. Gitu kan? Nah, ini bagus banget nanti untuk untuk pemahaman tentang iklim, tapi yang lokal, ya, lokal wisdomnya masuk. Ya, Bu. Itu akan lebih diapresiasi soalnya oleh Prof. Ya, karena beliau itu kan senang yang seperti itu kan, yang memang mengangkat hal-hal yang memang aktual ada di daerah. Oke, C6 faktual. Kalau C6 faktual berarti dari gambar itu harus memberikan jawaban, tapi harus dipikirkan. Bentar ya, kita lihat. Gambar di atas menunjukkan salah satu budaya di Kabupaten Lembata. Ritual adat ini dilakukan 1 kali dalam setahun. Oke. Dalam mengontrol kadar karbon dioksida di udara, populasi ikan bawal akan menenggelamkan. Masya Allah, saya baru tahu malah. Setara dengan menghilangkan emisi. Wow. Ya. Jika Anda saat ini kalau Anda di sini ini harus huruf besar ya. Oh iya, Bu. Adalah seorang keturunan asli dari Lembata. Saat ini dan sekarang ini double ya, merupakan bupati di daerah tersebut. Apa yang akan Anda lakukan agar budaya dan masalah lingkungan ini tetap terjaga? Ini stimulusnya saya tutup.
Bisa nggak jawab? Bisa, Bu. Bisa ya. Coba panjang-panjang stimulusnya. Ternyata nggak kepake sama anak. Jika Anda saat ini adalah seorang keturunan asli dari Lembata yang merupakan bupati di daerah tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Udah kejawab ya, nggak usah lihat data ya. Berarti stimulusnya nggak berfungsi. Jadi untuk C6 faktual berarti dari gambar atau fakta yang dimunculkan dalam soal itu mengarahkan pada ide baru. Jadi dia nggak bisa buat ide kalau dia tidak bertolak dari gambar itu, dari fakta itu. Itu namanya faktual. Jadi stimulusnya harus berfungsi untuk C4, C5, C6. Kalau tidak berfungsi, ini C2 jatuhnya. Ini kan C2 banget kan? Kalau jadi bupati gimana masalah lingkungan? Pasti kan budaya Lembata, oh itu. Apalagi gitu. Atau budaya Lembata ada ini. Nah berarti untuk yang A solusinya begitu, yang B solusinya udah, jadi nggak ini, stimulusnya nggak jalan. Padahal maunya ke yang budaya yang ini aja kan, perburuan paus aja kan, bahwa paus itu membantu untuk menenggelamkan atau menghilangkan emisi karbon. Itu kan tujuannya kan? Iya, Bu. Saya belum terpikirkan faktualnya apa, tapi kalau misalnya mau dirubah ke prosedur konseptual juga nggak ada masalah. Nah, kalau misalnya mau dirubah ke sana, karena faktualnya harus berfungsi kalau misalnya mau diangkat jadi C6. Oh ya. Misalnya ada gambar apa ya? Nantilah, saya belum kepikiran ya. Nanti kalau sudah ada ide biasanya saya langsung WA. Baik. Kalau bisa tengah malam, bisa kapan aja ya. Ini Pak Adrianus berat-berat soalnya ya, C5, C6, C5, C6, C4 ya. C6 itu intinya dia mengemukakan ide, menghasilkan produk yang baru. Yang baru ini tidak harus novelty, tetapi yang baru di daerah itu, yang baru bagi siswa, yang baru di sekolah itu. Walaupun misalnya di Jawa sudah dilakukan, misalnya di Kalimantan sudah dilakukan, tetapi dengan local wisdomnya dia menghasilkan suatu ide yang baru yang dimungkinkan muncul di daerah itu, dilakukan di daerah itu C6. Jadi tidak identik dengan kecanggihan, tidak, tetapi fungsionalnya dan ide barunya. Ya, itu C6. Mungkin mudah-mudahan minimal pandangannya sudah berubah tentang C1, C2, C3 dan sampai C6 sudah berubah sekarang? Iya. Sudah berubah ya. Itu dulu aja. Kenapa, Sita? Mau bertanya, misalnya indikatornya itu hanya sampai C2 misalnya, Bu. Nah, itu soalnya boleh lebih dari C2 nggak, Bu? Boleh. Jadi memang bersifat pengayaan, tapi selama C2-nya masih terukur, itu boleh banget. Nggak ada masalah. Ya. Yang tidak boleh itu KD-nya atau indikatornya C4, tapi soalnya C1, C2, nah itu yang nggak boleh. Jadi kalau KD-nya di lots, tetapi bikin soal-soalnya ada yang lots, ada yang hots, itu nggak ada masalah. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Pak Adrianus, ada yang mau ditanyakan? Untuk sekarang belum, Bu. Nanti saya coba buat soal dulu. Silakan diperbaiki soalnya, karena apalagi yang Pak Adrianus ya, pengennya C5, C6, C4, C5, C6 itu coba diolah lagi, dibuat lagi. Mau dikumpulkan kapan? Kan hari Rabu ya, kata Prof. Hari Rabu, ya. Sanggup, makanya saya buru-buru hari ini pagi-pagi langsung meeting supaya ada waktu untuk membuat lalu menyerahkan. Biar ada perubahan sedikit, minimal sudah paham bahwa itu bukan C2, itu bukan C4. Nanti mengenai redaksi soal, konteks soal, STEM dan sebagainya sambil berjalan. Kalau intensif membuat soalnya, kemudian balikin ke saya balikin ke saya, itu biasanya 2-3 minggu udah ACC sama Prof.
Ya mau begitu Bu. Ya boleh. Boleh ya? Tapi nanti sudah mulai per kasus ya, jadi nggak jimit lagi ya, kecuali diperlukan. Oke, siap Bu. Oke, itu ya. Oke, Siap. makasih ya. Terima kasih Bu. Yuk, saya tutup ya. Nanti filenya saya kembalikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.